Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Seperti biasa, Jeng ini bakal menemani kalian untuk mengulas beberapa informasi maupun berita yang terbit di koran harian Rakyat Benteng. Tepatnya hari ini Senin 10 Mei 2021. Nah, ada apa ya di Benteng hari ini? Tapi sebelum Jeng lanjut, Jeng bakal mengingatkan kembali untuk kalian jangan lupa untuk like, share ke semua media sosial yang kalian punya dan aktifkan notifikasinya, dan jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe. Untuk berita utama hari ini, ada warga terdampak proyek mendesak untuk transparansi pengukuran lahan. Nah, hingga saat ini warga yang terdampak proyek atau WTP di Desa Sukarami, Kecamatan Tabak Penanjung ini belum menyetujui harga ganti rugi lahan untuk pembangunan jalan tol. Nah, lantaran sejumlah warga menilai jika pengukuran luas lahan belum tepat. Tidak hanya itu, jumlah tanam tumbuh banyak yang tak dihitung, serta ganti rugi bahan material bangunan fisik yang tidak sesuai. Nah, salah seorang WTP Samaria Sihomding mengklaim jika kurangnya transparansi dalam hal pengukuran dan penghitungan luas lahan oleh kantor jasa penilai publik seperti miliknya. Nah, pada pengukuran awal luas lahan terdampak yaitu 2.939 meter persegi, kemudian saat pemanggilan diketahui hanya mencapai 1.676 meter persegi. Sementara itu, WTP tol lainnya, yaitu Sapri, mengatakan dirinya terdampak rumah dan tanah untuk pembangunan jalan tol, namun dinilai jika harga yang ditetapkan terkesan rendah dan tidak sesuai. Kuasa hukum 15 WTP Desa Sukarami, Zuhendri, mengatakan dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah dan Proses Pengadaan Tanah, musyawarah penetapan harga terdampak konsekuensi hukum. Untuk mengupayakan terjadinya suatu kejadian, begitu musyawarah penetapan harga ditandatangani, ada jenjang waktu hingga 30 hari untuk melakukan negosiasi dengan panitia dalam penentuan harganya. Berita selanjutnya ini mengenai objek wisata yang bisa merugi ratusan juta rupiah jika benar tak boleh dibuka pada saat Idul Fitri. Untuk momentum Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran sangat dinantikan pengelola objek wisata di Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, untuk meraih keuntungan dari kunjungan yang diperkirakan bakal ramai. Namun sayangnya jika benar nantinya pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah ini mengeluarkan edaran bahwa objek wisata tidak diperbolehkan dibuka selama libur Lebaran, maka objek wisata bakal tak menerima kunjungan. Nah, seperti yang disampaikan pengelola objek wisata Wahana Surya, Agus Suhartono, dari libur Lebaran beberapa tahun lalu, jumlah pengunjung meningkat drastis. Rata-rata keuntungan dalam satu hari mencapai 50 juta rupiah. Agus menuturkan, selain berdampak pada pendapatan, pihak lainnya yang menjualkan dagangan di kawasan wisata turut terdampak lantaran dagangan sedikit terjual. Nah, di samping itu, dengan keuntungan yang besar akan membantu pembayaran pajak penambah pendapatan asli daerah. Hal senada disampaikan juga dari Kades Bukit Ali Amran. Pada libur Lebaran, jumlah pengunjung untuk wisata air terjun Pengantin dan Curug Cai lebih banyak dibandingkan hari biasanya. Nah, tidak hanya pengunjung dalam Benteng, dalam provinsi bahkan luar provinsi. Nah, untuk berita selanjutnya ini bersangkutan dengan Hari Raya Idul Fitri. Nah, menjelang Hari Raya Idul Fitri ini pasti banyak warga yang mudik atau pulang kampung ke kampung halamannya. Dikarenakan antar provinsi tidak diperbolehkan untuk mudik, sekarang mayoritas yang warga yang mudik itu antar kabupaten. Nah, berdasarkan pantauan sementara dari personel yang bertugas di 2 pos pelayanan Lebaran, arus lalu lintas masih terbilang aman terkendali. Nah, banyak pengendara roda 2 maupun 4 yang melintas, baik bepergian antar desa maupun antar kabupaten. Kapolres Bengkulu Tengah AKBP Ari Baroto SIKMH melalui Kabak Operasi AKP Januri Sutirto SH mengatakan jika pos berlokasikan di Desa Pasar Pedati dan Tanjung Heran, mayoritas pengendara yang melintas di arah kabupaten tetangga maupun sebaliknya. Januri menuturkan sampai saat ini belum ada ditemukan pengendara yang diminta putar arah, lantaran untuk pengamanan ketat difokuskan pada perbatasan antar provinsi. Meski demikian, warga dihimbau untuk tidak mudik dan tetap patuh pada protokol kesehatan.
Nah, untuk berita selanjutnya ini dari halaman liputan 11 RBT, 30 paket sembako P3 disalurkan. Nah, sebanyak 30 paket sembako persembahan DPC Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Kabupaten Bengkulu Tengah bekerja sama dengan Harian Rakyat Benteng telah disalurkan. Sasarannya warga di Kecamatan Semidang Lagan, Karangtinggi, dan Talang 4. Adapun isi paket sembako yang diberikan berupa beras, minuman ringan, mie instan, gula, serta minyak goreng. Sementara itu, Pang, salah seorang warga desa Semidang, Kecamatan Semidang Lagan, yang beruntung mendapatkan bantuan tersebut, mengaku bahwa bantuan yang diberikan akan sangat membantu memenuhi kebutuhan mereka pada bulan puasa ini. Koordinator Program Bagi Sembako, Raul Wahadi, mengaku program kerjasama tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Tentunya kegiatan ini sangat positif mengingat bahwa masa pandemi saat ini kebutuhan warga sangat perlu dibantu dan berharap kerjasama akan terus terjalin dengan program-program yang lebih dekat dengan masyarakat khususnya dari DPC PPP. Berita terakhir hari ini, jelang lebaran, kue rumahan banjir pesanan. Walaupun di tengah pandemi ini, tentunya untuk melakukan perayaan Hari Raya Idul Fitri ini pasti disambut dengan sukacita, seperti pengusaha kue rumahan banjir pesanan. Nah, seperti dialami Emi Tabagi, warga Desa Nakau, Kecamatan Talang 4, dirinya telah menerima pesanan kue sejak awal bulan puasa hingga saat ini. Di antaranya itu kue lapis, legit, kue masukba, kue koja lapis, dan kue engkak ketan. Nah, masing-masing kue tersebut dijual 200.000 per loyang. Khususnya kue lapis legit menjadi kue yang paling banyak dipesan oleh pelanggan. Emi juga menuturkan dirinya dibantu dengan 4 orang karyawan dalam pembuatan kue. Waktu pengerjanya mulai jam 8 pagi hingga pukul 5 sore. Nah, itu tadi beberapa berita maupun informasi yang Jeng Dini sampaikan dari Koran Harian Rakyat Benteng. Untuk lebih lengkap lagi, kalian bisa berlangganan koran dengan cara menghubungi karyawan yang bertugas atau datang langsung ke kantor Harian Rakyat Benteng. Dan tidak hanya itu saja, kalian juga bisa mengunjungi website atau mengakses website rakyatbenteng.com. Dan jangan lupa untuk follow semua media sosial kami dari Facebook, Twitter, maupun Instagram, dan aktifkan notifikasinya di channel YouTube kami agar setiap video yang kami upload kalian orang pertama yang nontonnya. Dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, dan yang sudah subscribe jangan lupa juga untuk like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Saya Jeng Dini dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.